Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali bersyukur, kita kembali melantunkan kalimat tahmid atas segala nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah berikan kepada kita nikmat hidayah. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan solat berjamaah. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Di tengah sibuknya aktivitas kita, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Allah masih menggerakkan hati kita untuk terus beribadah, untuk terus menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan dari hari ke hari semakin bertambah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah. Selawat dan salam sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga tersampai kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita hidup di dunia kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin bisa meneladani akhlak beliau, ingin kita bisa meneladani ibadah beliau. Mudah-mudahan dengan meneladani beliau di dunia, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah pada siang hari ini kita akan coba mengambil beberapa pelajaran dan hikmah dari sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah suatu hari bercerita, ketika saya berada di rumah, tiba-tiba sahabat Abu Bakar datang kepada saya. Dan Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabar engkau?" Hanzalah menjawab, "Saya berkata, nafaqa Hanzalah." Wahai Abu Bakar, Hanzalah khawatir seandainya dia telah menjadi seorang munafik. Hanzalah takut dia terjatuh kepada kemunafikan. Abu Bakar langsung kaget dan mengatakan, "Subhanallah, bagaimana ini bisa terjadi wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah berkata kepada Abu Bakar dan menjelaskan, "Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka, maka langsung terbayang oleh kita seakan-akan surga dan neraka sedang berada di depan mata kita. Ini kondisi kita ketika sedang berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan kita ketika sedang bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika kita keluar dari majlis Nabi, ketika kita di tengah-tengah keluarga kita, ketika kita bersama dengan anak istri kita, ketika kita sibuk mengurus pekerjaan kita, seakan-akan apa yang kita rasakan bersama Nabi itu hilang, itu terlupakan oleh kita semua wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar juga berkata kepada Hanzalah, "Kami pun wahai Hanzalah, saya pun juga merasa demikian, sama persis yang kita rasakan." Maka setelah bercerita seperti itu, Abu Bakar dan Hanzalah langsung berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu Nabi, apa kata Hanzalah? "Nafaqa Hanzalah." Wahai Rasulullah, Hanzalah khawatir, Hanzalah takut dia terjatuh kepada kemunafikan, dia menjadi seorang munafik wahai Rasul. Ditanya oleh Nabi, "Kenapa demikian wahai Hanzalah?" Maka dijelaskan oleh Hanzalah seperti tadi, "Ketika kami bersama engkau wahai Nabi, ketika kami bermajlis bersama engkau, seakan-akan surga dan neraka ada di depan kami. Tapi ketika kami keluar dari majlis engkau, kami kembali ke rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, ketika kami mengurus pekerjaan kami, seakan-akan itu semua terlupakan oleh kami wahai Rasul. Banyak yang kami lupakan." Maka apa kata Nabi setelah itu kepada Hanzalah dan Abu Bakar? "Wahai Hanzalah, wahai Abu Bakar," kata Nabi, "seandainya kondisi kalian dalam setiap keadaan selalu sama seperti kondisi kalian ketika bersama saya, niscaya malaikat akan turun dan menyalami kalian, baik ketika kalian sedang tidur ataupun ketika kalian sedang berjalan. Walakin wahai Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah," kata Nabi, "sa'ah wa sa'ah." Sesaat dan sesaat.
Apa maksud sesaat dan sesaat kata Nabi? Ada kalanya kalian fokus untuk beribadah. Ada kalanya di saat yang lain kalian menuntaskan urusan dunia kalian, kata Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, setidaknya ada dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hanzalah. Pelajaran pertama, hadis ini mengajarkan dan mengisyaratkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, setiap saat kita harus punya waktu untuk memeriksa kondisi hati kita. Harus ada waktu-waktu tertentu yang dimana ketika itu kita memeriksa kondisi hati kita. Kita mesti paham, mesti tahu bahwa kendaraan utama kita untuk menuju akhirat, kendaraan utama kita untuk bisa bertemu dengan Allah adalah hati kita. Dalam kehidupan dunia, ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh, kita pasti akan memeriksa kondisi kendaraan kita sebelum berangkat. Kita pastikan mobil atau motor kita mesinnya baik, BBM-nya penuh, kondisi remnya bagus. Kita pastikan supaya di perjalanan tidak ada halangan, supaya ketika perjalanan nanti tidak terjadi kecelakaan. Maka dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan kita menuju akhirat, sangat penting, sangat perlu kita memperhatikan dan memeriksa kondisi hati kita. Kita harus pastikan bagaimana kondisi iman kita. Kita juga harus pastikan bagaimana perasaan takut yang ada di dalam hati kita kepada Allah. Kita juga harus periksa bagaimana pengagungan kita terhadap perintah dan larangan Allah. Kita juga harus perhatikan hati kita, bagaimana kecintaan kita kepada kebaikan, bagaimana kecintaan kita kepada orang yang melakukan kebaikan, bagaimana rasa cinta kita kepada sesama. Ini harus kita perhatikan. Maka dalam hadis ini coba kita lihat, Hanzalah, beliau bersegera menemui Nabi, bersegera keluar dari rumahnya untuk datang ke rumah Nabi. Kenapa? Karena Hanzalah sedang merasakan hatinya sedang tidak baik-baik saja, hatinya sedang bermasalah, hatinya sedang jauh dari akhirat. Maka dia bersegera datang menemui Nabi. Maka sebagai seorang muslim perlu kita berkaca kepada Hanzalah. Dalam perjalanan kita menuju Allah, ketika kita sedang merasakan langkah kaki kita sedang berjalan di tempat, langkah kaki kita justru sedang mundur ke belakang, kita harus sedih, kita harus periksa, kita harus segera cari obatnya. Seorang muslim yang terbiasa setiap malam melakukan qiyamul lail dan tahajud, kemudian suatu malam terlewat, dia tertidur, tidak tahajud, tidak qiyamul lail, maka pagi harinya dia mesti sedih. Seorang muslim yang setiap hari, setiap waktu selalu hadir subuh berjamaah di masjid, kemudian ada satu waktu ternyata dia tertidur, tidak berjamaah di masjid, dia harus sedih. Seorang muslim yang selalu aktif dalam agenda kebaikan, selalu terdepan melakukan ketaatan, ketika dia tidak aktif dalam agenda kebaikan, ketika dia tidak terdepan dalam melakukan ketaatan, dia mestilah harus sedih. Maka kita semua punya tugas, kita semua wajib punya waktu yang kita sediakan untuk memeriksa hati kita. Di antara manfaat kita memeriksa hati adalah kita tidak terpesona, kita tidak tertipu dengan kebaikan yang kita lakukan di masa silam. Perbuatan ketaatan yang kita lakukan di masa lalu tidak membuat kita silau. Banyak orang yang di masa lalu taat, kemudian di masa sekarang tidak taat. Di masa lalu mereka aktif beribadah kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, tapi sekarang mereka tidak taat lagi kepada Allah. Tapi ketika kita terus memeriksa hati kita, insya Allah kita akan on the track, kita akan selalu berada dalam ketaatan kepada Allah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, dari perkataan Nabi tadi, sa'ah wa sa'ah, sesaat dan sesaat. Nabi ingin mengajarkan, Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa mustahil seorang muslim itu semangat taatnya selalu berada di puncak. Itu mustahil. Mustahil seseorang bisa selalu melakukan ketaatan. Itu mustahil. Mustahil seseorang imannya selalu tinggi. Itu mustahil. Iman kita, semangat kita dalam melakukan ketaatan itu fluktuatif. Kadang kita semangat melakukan ketaatan, kadang semangat kita rendah, kadang iman kita tinggi, kadang iman kita rendah, kadang semangat naik, kadang semangat turun. Ini yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi yang menarik dari sa'ah wa sa'ah itu adalah sesaat dan sesaat. Sesaat untuk melakukan ketaatan, sesaat yang lain untuk melakukan kepentingan dan urusan dunia kita. Ya, dalam kehidupan dunia tentu tidak
Bisa kita 24 jam terus beribadah kepada Allah. Sebagai seorang ayah harus perhatian kepada anak. Sebagai seorang suami harus perhatian kepada istri. Sebagai anggota masyarakat kita harus bersosialisasi dengan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan sa'ah wa sa'ah. Sesaat fokus untuk beribadah, sesaat waktu lain untuk menunaikan kehidupan kita di dunia, menunaikan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Tetapi kita juga harus ingat, sa'ah wa sa'ah, sesaat dan sesaat tidak boleh ditafsirkan sesaat untuk mentaati Allah, sesaat yang lain untuk mengikuti godaan setan. Ini tidak boleh. Sa'ah wa sa'ah, sesaat untuk taat kepada Allah, sesaat untuk mengikuti godaan setan. Ini tidak boleh. Sa'ah wa sa'ah, sesaat solat di masjid, waktu yang lain digunakan untuk menghibur diri dalam kehidupan dunia malam. Ini tidak boleh. Sa'ah wa sa'ah, sesaat untuk bersedekah, sesaat lain untuk korupsi. Ini tidak boleh. Sa'ah wa sa'ah, sesaat perempuan memakai pakaian yang menutup aurat, sesaat yang lain dia justru mempertontonkan auratnya. Tidak boleh. Maka yang dimaksud dengan sa'ah wa sa'ah, sesaat dan sesaat adalah jika engkau tidak sedang dalam beribadah, engkau boleh melakukan hal-hal yang mubah. Jika engkau tidak semangat beribadah, boleh melakukan hal yang mubah, tapi tidak boleh melakukan hal yang haram. Bahkan karena begitu luasnya kasih sayang Allah, dalam Islam yang mubah pun bisa bernilai ibadah. Yang mubah pun ketika kita lakukan bisa mendatangkan pahala. Seseorang yang berkunjung kepada karib kerabatnya dengan niat silaturahim, dia akan mendapatkan pahala ibadah. Seseorang yang bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, untuk tidak menjadi orang yang minta-minta, maka dia sedang beribadah. Bahkan yang lebih luar biasa, dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, ketika seorang suami menyuapkan sesuap makanan kepada istrinya, itu dinilai oleh Allah sebagai sedekah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, inilah dua pelajaran berharga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hanzalah. Yang pertama tadi, kita perlu waktu. Kita khususkan waktu-waktu untuk memeriksa kondisi hati kita. Yang kedua, ketika kita tidak sedang melakukan ketaatan atau tidak semangat dalam melakukan ketaatan, kita boleh melakukan hal yang mubah, tapi tidak boleh melakukan hal yang haram. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.